Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mengaku heran dan kecewa atas kembali terjadinya aksi perusakan lampu lalu lintas atau traffic light di 2 titik berbeda di Kota Makassar. Tak hanya dirusak, pelaku juga mencuri modem yang terhubung dengan CCTV Pemkot Makassar. Perusakan tersebut terjadi di simpang Jalan Bulukunyi Mongin Sidi dan Jalan Sungai Sadang Lati Mojong. Akibat aksi itu, 2 traffic light di lokasi tersebut tidak berfungsi dan kini tengah dalam proses perbaikan oleh Dinas Perhubungan atau Dishub Makassar. Api menegaskan kejadian ini harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak agar pengawasan terhadap fasilitas publik semakin diperketat. Ia juga telah meminta Dishub untuk memastikan seluruh panel kontrol dan perangkat pendukung traffic light dijaga ketat agar tidak mudah dirusak. Api berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga fasilitas umum. Ia menegaskan tindakan vandalisme semacam ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Sementara itu, Kepala Dishub Makassar Emresa sebelumnya mengungkapkan, pelaku diduga berpengalaman karena mengetahui posisi kabel dan perangkat penting yang diincar. Modem yang dicuri merupakan bagian dari sistem integrasi CCTV milik Pemkot Makassar yang baru saja diganti. Memasuki musim penghujan, pemerintah kabupaten atau Pemkab Goa mulai melakukan pembenahan sejumlah drainase di titik rawan. Langkah ini ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Goa Darmawang Syamuin di Jalan Bate Salapang, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Sumba Opo. Ia mengatakan bahwa perbaikan saluran air menjadi langkah prioritas agar masyarakat tidak lagi terdampak genangan air yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah tersebut. Menurutnya, salah satu penyebab utama tersumbatnya aliran air adalah adanya bangunan warga yang berdiri di atas saluran utama. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari 10 tahun dan menyebabkan aliran air terhambat serta menumpuknya sampah di beberapa titik. Meski demikian, Darmawang Syah menegaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta melakukan pembongkaran. Pihaknya tetap akan mencari solusi terbaik agar penataan saluran air berjalan tanpa menimbulkan dampak sosial yang berat bagi warga terdampak. Ia menambahkan penataan drainase ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang Pemkab Goa dalam mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, terutama di kawasan padat penduduk seperti Sumba Opo. Sementara itu, Camat Sumba Opo Nuraini Apriani menyambut baik kehadiran Wakil Bupati Goa dan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan terhadap persoalan infrastruktur lingkungan, khususnya drainase. Ia menambahkan langkah seperti ini juga memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Pindrang memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional yang berlangsung meriah dengan pelaksanaan defile santri yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Pindrang Rabu 22 Oktober. Suasana penuh semangat terlihat sejak pagi ketika para santri dari berbagai penjuru Pindrang hadir dengan seragam khas pesantren, membawa spanduk serta meneriakkan yel-yel perjuangan santri. Defile ini menjadi simbol kekompakan dan kebanggaan santri dalam memperingati hari besar yang menjadi momentum nasional setiap tanggal 22 Oktober tersebut. Ketua Panitia Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Pindrang, Hartate, mengatakan bahwa kegiatan tahun ini diikuti oleh sekitar 1.500 santri. Mengusung tema mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia, Hari Santri Nasional 2025 menjadi momen reflektif bagi seluruh santri dan masyarakat Indonesia untuk menegaskan kembali peran penting pesantren dalam sejarah dan masa depan bangsa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang, Irfan Daming, memberikan apresiasi atas semangat para santri dan seluruh elemen pesantren yang memeriahkan peringatan Hari Santri kali ini. Hartate juga menegaskan bahwa peringatan Hari Santri bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi bentuk ikhtiar bersama untuk memperkuat karakter, adab, dan akhlak generasi muda santri agar siap berkontribusi di berbagai bidang kehidupan. Spilla Jewelry, brand perhiasan yang dikenal dengan koleksi cincin nikah dan pertunangan berkualitas, resmi membuka store ke-26 di Indonesia pada Rabu 22 Oktober. Cabang terbaru ini berlokasi di Trans Studio Mall atau TSC Makassar dan menjadi ekspansi pertama Spilla di Sulawesi Selatan. Chief Executive Officer atau CEO Spilla Jewelry, Arya Fiadsi Masalaksa, mengatakan bahwa pembukaan cabang di Makassar merupakan langkah strategis untuk menjangkau pasar yang terus bertumbuh di kawasan timur Indonesia, terutama di segmen perhiasan pernikahan. Ia menyebut Makassar memiliki potensi besar karena antusiasme muda-mudi terhadap cincin custom yang cukup tinggi.
Arya menjelaskan Spilla Jewelry hadir untuk memberikan solusi bagi calon pengantin yang ingin memiliki cincin dengan desain dan material yang sesuai dengan selera mereka. Ia menyebutkan Spilla menawarkan 4 pilihan material yang bisa di-custom oleh pelanggan. Arya juga menjelaskan di antara 4 material yang ditawarkan, silver menjadi yang paling diminati karena harganya terjangkau dan dapat digunakan tidak hanya untuk pernikahan, tetapi juga sebagai hadiah atau perhiasan harian. Silver yang digunakan pun, kata Arya, sudah bergaransi agar tidak mudah kusam atau berkarat.